izin untuk terkait ini kan tidak lanjutnya Pemkot juga melakukan mutasi atau pemblokiran ini Pak. Nah batas nantinya tanggal 1. Nah ini seperti apa Pak awal mulanya? Jadi gini, data ini adalah data hasil survei yang dilakukan atau check-in yang dilakukan oleh teman-teman lurah dan camat. Nah itu ditemukan ada sekitar 97.408 jiwa yang masuk dalam 42.408 KK itu mereka tidak ada di lokasi. Pak RT-nya nggak menemukan, Pak RW-nya nggak menemukan, apalagi lurah camatnya nggak menemukan. Sehingga karena orang ini nggak ditemukan, akhirnya masuklah di data survei kita. Dan kita tidak tahu mereka posisinya di mana. Apakah di kelurahan lain, kecamatan lain, kabupaten lain, atau mungkin sedang bekerja di luar negeri. Mereka tidak pernah melaporkan. Sehingga data-data seperti ini kan kita sulit mengintervensi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga akan ketika mereka di antara itu ada terdapat orang miskin misalnya, atau orang yang memerlukan bantuan, akhirnya menjadi beban daripada pemerintah kota. Tapi mau dibantu, uangnya nggak ono, kan kesulitan. Kita mau mensejahterakan masyarakat, nek uangnya nggak ono, terus akhirnya bagaimana? Kita mau meningkatkan mensejahterakan orang dari orang miskin menjadi sejahtera, kalau orangnya tidak ada di tempat, kan kita kesulitan. Seperti masuk di hutan belantara, ini sopo yang harus kita cari. Nah ini makanya tujuan kita adalah penonaktifan ini supaya orang itu datang lagi ke kami untuk mengklarifikasi, Pak, saya sekarang berada di sini, saya ada loh ya, saya masih warga Surabaya, tapi saya berada di posisi di domisili saya ada di sini. Kalau domisilinya nanti pindah di kecamatan lain, ya kita pindah sesuai alamat. Kalau misalnya di kabupaten lain, kita sarankan mereka untuk pindah di kabupaten kota yang lain. Nah, ini tujuan kami adalah seperti ini supaya data ini betul-betul valid. Jangan sampai kita punya data, ternyata banyak orang akhirnya ketika orangnya nggak ada ngomongnya fiktif, nggak ada data fiktif itu. Cuma tidak ditemukan orangnya itu aja. Dampak dari pemblokiran ini mereka nanti adminduknya itu nanti mereka tidak misalnya untuk buka rekening nggak iso, terus untuk BPJS itu nggak iso. Tapi ketika mereka BPJS ini mereka nanti melakukan klarifikasi, insya Allah ini bisa kita proses cepat untuk yang ini karena kemarin kita ke Dirjen Dukcapil untuk yang berhubungan dengan kesehatan ini kita minta untuk penanganan khusus. Terus untuk keperluan-keperluan yang lain NPWP untuk layanan-layanan administrasi yang membutuhkan KTP nanti juga akan terhambat. Tujuannya ketika mereka ada kebuntuan terhadap dokumennya KTP-nya, mereka pasti datang ke kami. Pak, aku diblokir apa? Oh enggak, kamu enggak ada di tempat. Terus kamu sekarang di mana? Di situ. Ya sudah, kamu pindah ke situ. Gampang sebenarnya, nggak rumit.